Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Eka. Sekali ini saya akan memberikan presentasi yang berjudul Pediatric Heart Disease atau penyakit jantung pada anak. Tujuannya adalah untuk menjelaskan beberapa kelainan jantung pada anak, mengetahui beberapa lesi asianosis, mengetahui beberapa lesi cyanosis, kemudian beberapa penyakit jantung yang didapat yaitu acquired heart defect, dan saya kemas dengan prinsip pendekatan diagnosis dari penyakit jantung pada anak. Secara umum, penyakit jantung dari anak itu terbagi dari dua, yaitu adalah congenital heart defect dan acquired heart defect. Congenital heart defect itu adalah penyakit jantung bawaan yang secara garis besar terdiri dari penyakit jantung cyanosis atau penyakit jantung biru dan penyakit jantung acyanosis atau penyakit jantung yang tidak biru. Dari penyakit jantung yang cyanosis itu ada critical congenital heart disease atau penyakit jantung kritis, dan baik penyakit jantung kongenital maupun penyakit jantung yang didapat atau acquire sama-sama berpotensi menyebabkan gagal jantung pada anak atau congestive heart failure. Penyakit congenital heart defect terdiri dari penyakit jantung critical congenital heart disease, yaitu penyakit jantung yang survivalnya tergantung dari patensi ductus arteriosus. Sedangkan penyakit jantung cyanosis itu adalah penyakit jantung biru yang disebabkan oleh karena peningkatan konsentrasi Hb tereduksi atau hemoglobin tereduksi hingga 5 gram per 100 cc darah di pembuluh darah vena. Biasanya secara klinis ditandai dengan adanya central cyanosis, yaitu biru pada bibir, lidah, dan mukosa bukal. Penyakit jantung acyanosis ada dua kelompok besar utama, yaitu shunting kiri ke kanan atau left to right shunt dan lesi obstruktif. Ini adalah jantung normal. Jantung yang normal itu adalah aliran darah dari ventrikel kiri akan dipompakan ke aorta, dari aorta akan ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung dari tubuh bagian atas melalui superior vena cava dan tubuh bagian bawah dari inferior vena cava dan bermuara di atrium kanan. Dari atrium kanan akan dipompakan ke ventrikel kanan dan nantinya akan dipompa ke arteri pulmonal kiri dan kanan menuju paru dan kanan. Paru kiri dan kanan. Dari kedua paru, darah akan kembali melalui vena pulmonal kiri dan vena pulmonal kanan itu akan bermuara di atrium kiri, dan dari atrium kiri akan dipompa ke ventrikel kiri dan selanjutnya seterusnya kembali dipompa ke aorta. Jantung kiri dan jantung kanan adalah dua sistem terpisah yang dipisahkan oleh sekat yang tegas. Jantung kiri memiliki sistem tekanan yang lebih tinggi daripada jantung kanan. Lesi acyanosis yang pertama adalah left to right shunting, contohnya adalah atrial septal defect atau ASD, ventricular septal defect atau VSD, patent ductus arteriosus atau PDA, complete avicanal, partial anomali pulmonary venous return, dan lesi obstruktif, contohnya aorta stenosis, coarctatio aorta, interrupted aortic arch, dan pulmonary artery stenosis. Pada VSD terjadi kebocoran di level intraventricle sehingga darah jantung kiri yang punya tekanan lebih tinggi akan mengalirkan darah ke jantung kanan, namanya shunting dari kiri ke kanan. Akibatnya, jantung kiri akan bekerja memompa lebih keras sehingga terjadi pembesaran dari sistem jantung kiri. Jika dibiarkan berlama-lama, maka darah yang menuju ke jantung kanan akan juga membuat beban di jantung kanan sehingga diikuti dengan pembesaran jantung kanan. Juga selain itu, penumpukan aliran darah di jantung kanan akan dibawa ke arteri pulmonal yang menyebabkan terjadinya overloading aliran darah di sistem darah pulmoner. ASD terjadi kebocoran di level intraatrium. Jika terjadi di sini, maka jantung yang di sebelah kiri akan shunting ke jantung kanan. Akibatnya akan terjadi pembesaran ruang dari jantung kanan akibat overloading cairan dari jantung kiri ke jantung kanan. Akibatnya demikian seperti VSD juga terjadi overload di sistem pembuluh darah pulmoner karena aliran darah yang ke jantung kanan akan dipompa ke arteri pulmonal, kemudian ke sistem darah pulmoner di paru kiri dan paru kanan. Paten ductus arteriosus adalah ductus arteriosus yang tetap terbuka, yang mana normalnya harus tertutup beberapa minggu setelah bayi dilahirkan. Jika ductus arteriosus ini tetap terbuka, maka jantung yang dipompa dari aorta akan sebagian masuk ke arteri pulmonalis kiri dan kanan, sehingga terjadi overloading aliran darah di sistem darah pulmoner. Partial anomali pulmonary venous return ini ditandai dengan adanya
yang seharusnya vena pulmonalis kiri dan kanan akan bermuara di atrium kiri, tetapi pada partial anomali pulmonary venous return, vena pulmonalis kanan akan sebagian bermuara ke sistem superior vena cava atau inferior vena cava dan nantinya akan bertemu di atrium kanan. Dari atrium kanan akan dipompa ke ventricle kanan. Makanya terjadi penumpukan darah di sistem jantung kanan yang akan dipompa ke sistem darah pulmonalis melalui arteri pulmonalis. Biasanya pada partial anomali pulmonary venous return itu selalu dijumpai dengan ASD. Jika ada ASD, maka kelebihan darah yang disebabkan oleh karena muara abnormal dari vena pulmonaris ini sebagian akan dialirkan di jantung kiri. Sehingga darah yang menuju jantung kanan ke paru-paru menjadi lebih terkontrol. Complete AV kanal ini adalah kebocoran abnormal di level intraatrium dan level intraventricle, sehingga jantung menjadi satu ruang besar seperti di gambar. Akibatnya, aliran darah yang normalnya ke paru itu terbatas akan menjadi sangat banyak sekali sehingga terjadi overloading aliran darah di sistem darah pulmonalis. Aorta stenosis adalah penyempitan dari katup aorta. Apabila ini menyempit, maka terjadi pembesaran dari ventrikel kiri, karena ventrikel kiri langsung memompa darah ke aorta. Sedangkan pulmonary stenosis adalah penyempitan di pembuluh darah di katup pulmonel. Apabila terjadi penyempitan di katup pulmonalis, maka jantung kanan atau ventrikel kanan akan membesar karena ventrikel kanan menghadapi tahanan yang tinggi di katup pulmonalis. Coartatio aorta adalah penyempitan dari arcus aorta yang ditandai dengan adanya penyempitan abnormal di sebelah distal dari arteri subclavian kiri. Interrupted aortic arch ini adalah gangguan pertumbuhan dari arcus aorta. Terdiri dari 3 tipe. Tipe A biasanya terjadi gangguan pertumbuhan atau interruptednya berada di distal dari arteri subclavia kiri. Sedangkan tipe B ini adalah tipe yang paling banyak. Ini adalah tergangguan interrupted aortanya terjadi di antara arteri subclavia kiri dan arteri carotis kiri. Sedangkan tipe C ini terjadi di antara arteri innominata dan arteri carotis kiri. Pulmonary artery stenosis ini ditandai dengan adanya penyempitan dari arteri pulmonalis seperti di gambar. Kemudian kita ada lesi cyanosis, terdiri dari tetralogy of Fallot, transposition of great artery, total anomaly pulmonary venous return, pulmonary atresia, Epstein anomaly, hypoplastic left heart syndrome, tricuspid atresia, persistent truncus arteriosus, single ventricle, dan double outlet right ventricle. Tetralogy of Fallot seperti dengan artinya tetra itu adalah 4, maka terjadi 4 kelainan, yaitu pembesaran dari ventricle kanan, kemudian ada VSD besar, ada stenosis pulmoner atau penyempitan dari stenosis dari katup pulmonalis, dan overriding aorta. Overriding aorta adalah bergesernya aorta ke arah medial sehingga posisinya seakan-akan di antara ventricle kanan dan ventricle kiri. Complete transposition of great arteries adalah tertukarnya posisi dari arteri besar, yaitu arteri pulmonal dan aorta. Harusnya aorta itu bermula di ventricle kiri, tetapi pada ini dia bermula di ventricle kanan. Dan harusnya arteri pulmonalis bermuara di ventricle kanan, maka pada complete transposition of great arteries, arteri pulmonalis bermuara di ventricle kiri. Keduanya menjadi sistem yang terpisah, maka harus ada suatu PDA atau patent ductus arteriosus atau ASD atau VSD untuk mencampur dari sistem kiri dan kanan, sehingga apabila tidak tercampur, maka angka kematiannya menjadi lebih tinggi. Total anomali pulmonary venous return ini ditandai dengan adanya kembalinya muara vena pulmonalis yang abnormal yang seharusnya berada di atrium kiri. Tapi pada total anomali pulmonary venous return, muara dari vena pulmonar kiri dan kanan itu malah dialihkan ke vena innominata dan akan bermula ke superior vena cava dan nantinya diteruskan ke atrium kanan. Sehingga terjadi overloading cairan pada arteri pulmonalis. Hypoplastic left heart syndrome itu ditandai dengan tidak tumbuhnya dari ruang ventricle kiri, sehingga apabila ventricle kiri tidak tumbuh, maka darah yang dipompakan dari ventricle kiri ke aorta menjadi lebih sedikit, sehingga menyebabkan sistem aorta juga tidak tumbuh. Pasien ini hidup karena adanya PDA, karena sistem darah sistemik itu akan dibantu oleh karena aliran yang dari ventricle kanan
akan diteruskan ke arteria pulmonalis dan akan dialirkan dari ductus arteriosus ke aorta sehingga terjadi sistem perdarahan sistemik yang mumpuni. Pulmonary atresia ditandai dengan tidak terbentuknya pembuluh darah, tidak terbentuknya katup dari pulmonalis, arteri pulmonalis. Sehingga sistem jantung kanan yang dari atrium kanan ke ventrikel kanan mengalami jalan buntu. Biasanya ada kompensasi berupa ASD sehingga darah dari jantung kanan dialirkan melalui ASD dan nantinya bermuara di ventrikel kiri dan mampu dipompakan ke aorta. Dari aorta harus ada PDA sehingga aliran paru bisa didarahi melalui aorta ke PDA menuju arteri pulmonalis kiri dan arteri pulmonalis kanan. Tricuspid atresia juga sama, ini tidak terbentuknya katup tricuspid dan terjadinya hypoplastic dari ventrikel kanan. Akibatnya darah yang dari vena cava ke atrium kanan itu harus ada ASD sehingga darah dialirkan ke ASD ke jantung ke sebelah kiri. Dari sebelah kiri nanti hanya akan dipompakan dari ke aorta dan sebagian akan didistribusikan melalui PDA dan sebagian bisa langsung dari ventrikel kanan yang ada VSD kecilnya dan bisa dialirkan ke arteri pulmonalis. Jika tidak ada ASD dan ataupun VSD, maka ini angka survival rate-nya menjadi lebih rendah dan bayinya akan lebih cepat meninggal. Ebstein anomali ditandai dengan adanya letak dari katup tricuspid yang abnormal yang berada di ruang dari ventrikel kanan, sehingga terjadi pelebaran dari rongga atrium kanan. Sedangkan persisten truncus arteriosus ditandai dengan adanya satu pembuluh darah besar yang disebabkan oleh gagalnya berdiferensiasi antara aorta dan pulmonary artery, sehingga hanya dijumpai satu trungkal atau satu sistem pembuluh darah yang besar. Biasanya pada persisten truncus arteriosus ditandai juga disertai dengan adanya VSD besar. Single ventricle ditandai dengan adanya muara dari katup dari ruang atrium kanan dan ruang atrium kiri dalam satu rongga ventrikel saja, umumnya adalah ventrikel kiri. Sehingga terjadi overloading di cairan di ventrikel kiri dan biasanya pada single ventricle juga disertai dengan pulmonary stenosis. Ini terbentuk sehingga darah yang dialirkan ke pulmonar artery pulmonalis itu menjadi tidak begitu banyak karena adanya pulmonary stenosis. Selain itu juga selain pulmonary stenosis pada single ventricle ini juga sering dijumpai TGA sehingga karena yaitu bertukarnya posisi dari pembuluh darah di mana aorta itu bermula di ventrikel kanan sedangkan pulmonary artery bermula di ventrikel kiri. Single ventricle kita sebut juga sebagai double inlet ventricle karena muara dari aliran darah yang masuk hanya bermuara pada satu ventrikel saja, yang paling sering adalah ventrikel kiri. Double outlet right ventricle ini ditandai dengan adanya muara dari jalan keluar dari ke aorta pulmonalis dan ke arteri pulmonalis dan ke aorta itu hanya pada satu ruang ventrikel saja. Umumnya adalah dari right ventricle. Kalau double outlet ini yang masalahnya adalah di jalan keluar aliran darah, biasanya pada satu ventrikel ke dua muara pembuluh darah besar, itu bisa arteri pulmonal dan aorta, sedangkan single ventricle disebut double inlet, berarti aliran darah yang masuk pada satu ruang ventrikel kiri saja. Kemudian kita ke acquired heart disease, itu terdiri dari kardiomiopati, yaitu hypertrophic cardiomyopathy, dilated cardiomyopathy, restrictive cardiomyopathy, kemudian infeksi, bisa acute rheumatic fever, infective endocarditis, Kawasaki disease, valvular disease, bisa mitral stenosis atau regurgitasi, mitral valve prolapsus, dan aorta regurgitasi. Pada dilated cardiomyopathy dijumpai pembesaran dari ruang-ruang jantung yang menyebabkan gangguan dari sistem sistolik, sehingga jantung tidak mampu memompa atau tidak mampu memberikan sistol yang baik ke aliran darah sistemik. Sedangkan hypertrophic cardiomyopathy ini disebabkan oleh karena terjadinya hipertrofi ruang jantung asimetrik yang abnormal. Pada hypertrophic cardiomyopathy, fungsi sistolik dari jantung masih baik, tetapi fungsi diastoliknya sangat terganggu karena darah yang masuk dari atrium kiri tidak mampu masuk ke ventrikel kiri sehingga terjadi hambatan pada saat diastolik atau ventricular filling.
Sama seperti hypertrophic cardiomyopathy, restrictive cardiomyopathy juga demikian. Namun pada restrictive cardiomyopathy ini tidak dijumpai eh, hipertrofi yang asimetrik pada ruang ventrikel kiri. Sedangkan pada hipertropik cardiomyopathy dijumpai. Pada infektif endokarditis terjadi vegetasi di ruang jantung baik itu di ventrikel maupun di atrium. Vegetasi bakteri maksudnya ya, berarti adanya pertumbuhan bakteri di dalam ruang jantung. Pada penyakit Kawasaki merupakan suatu penyakit ya sistem imun yang penyebabnya masih belum diketahui. Biasanya manifestasi pada jantungnya adalah aneurisma dari pembuluh darah koroner di jantung. Pada penyakit jantung rematik itu dijumpai defek pada katup yang disebabkan oleh karena interaksi dari sistem imun terhadap infeksi grup A Streptococcus beta hemolyticus. Jadi defeknya di katup-katup jantung ya, terutama di katup mitral. Kemudian saya akan menyinggung sedikit tentang penyakit jantung kritis atau critical congenital heart defect. Ini biasanya penyebab yang paling sering yang tidak diketahui karena bayinya biasanya lahir dalam kondisi apgar yang baik, tapi tiba-tiba pada saat nursery atau perawatan itu tiba-tiba memburuk. Biasanya critical congenital heart defect adalah suatu defek yang tergantung potensi dari ductus arteriosus. Jadi beberapa kelainan jantung yang tergantung dengan ductus arteriosus ini, jika ductusnya menutup, maka biasanya pasiennya meninggal atau survival rate-nya meningkat. Beberapa yang termasuk dalam penyakit jantung kritis adalah hypoplastic left heart syndrome, pulmonary atresia, tetralogiofalo dengan stenosis pulmoner yang berat, total anomaly pulmonalis venous return, complete transposition of great arteries, tricuspid atresia, dan truncus arteriosus. Untuk deteksi dini dari penyakit jantung kritis ini adalah dengan menggunakan pulse oximetry. Nah, dengan cara mengukur antara saturasi preduktal dan postduktal. Preduktal itu adalah di tangan kanan pada bayi ya, sedangkan postduktal itu adalah di tangan kiri dan di kedua ekstremitas. Jika dibandingkan nanti kita bisa mengetahui apakah ini suatu critical congenital heart defect atau tidak. Oke, untuk pendekatan kelainan jantung itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu pertama riwayatnya, pemeriksaan fisik, pemeriksaan jantung, pulse oximetry, kemudian perlu pada pemeriksaan foto ronsen dan EKG. Biasanya pada riwayat anak dengan penyakit jantung bisa dijumpai adanya central cyanosis atau takipne. Takipnya itu adalah peningkatan frekuensi dari eh, nafas ya. Kemudian kesulitan dalam makan, kemudian menyusunya jadi lama, kemudian berat badannya biasanya lebih rendah ya. Terus tubuhnya biasanya tidak tumbuh dengan baik ya, biasanya dijumpai pada PDA. Kemudian anaknya lebih rewel ya, irritable. Kemudian ada gejala yang menyertai seperti diaporesis ataupun takipnea. Diaporesis itu berkeringat walaupun aktivitasnya tidak berat ya. Atau ada riwayat infeksi virus pada saat kehamilan pada ibu yang berhubungan dengan penyakit abnormalitas dari katup paru, pulmonary stenosis, VSD, dan PDA. Kemudian ibu-ibu yang dengan diabetes itu biasanya anaknya bisa mengalami hypertrophic cardiomyopathy, asfiksia ini bisa juga mengalami cardiomyopathy. Ibu-ibu yang meminum alkohol atau kecanduan alkohol itu biasanya bayinya mengalami VSD, dan beberapa riwayat dari keluarga yang meninggal mendadak itu biasanya sering dijumpai bayinya biasanya mengalami aorta stenosis, long QT syndrome ataupun cardiomyopathy. Pada pemeriksaan fisik, yang difokuskan adalah keluhan utamanya bagaimana, apakah pertumbuhannya tidak sesuai dengan kurva, kalau pada anak-anak, apakah ada wajah yang dismorfik, hepatomegali, kemudian apakah ada suara paru yang tidak normal, apakah difno atau batuk yang kronis, mudah fatigue, kemudian apakah chest pain, ya, nyeri dada, apakah sering sinkop, ataupun biasanya ada distensi dari jugular vena pada anak-anak yang lebih besar, walaupun ini jarang pada populasi anak. Kemudian pada pemeriksaan kardiologis bisa sering dijumpai palpitasi, suara jantung dan murmur yang tidak normal ya. Kemudian adanya bentuk tulang dada yang tidak normal. Biasanya dijumpai pada cardiac chamber hypertrophy atau dilatasi. Kemudian apakah ada trills ya? Trills itu adalah murmur yang teraba ya.
Misalnya terjadi pada small VSD atau ASD yang besar ataupun PDA, ataupun punktum maksimum yang berpindah ya, biasanya pada ventrikular dilatasi ataupun pada pulsa femoral yang teraba lemah, itu misalnya pada coartatio aorta. Untuk pulse oximetry yang seperti saya singgung tadi bisa menyingkirkan suatu kelainan penyakit jantung kongenital kritis atau critical congenital heart defect. Ini sebenarnya adalah suara jantung ya. Suara jantung itu terdiri dari yang pertama adalah suara jantung pertama, itu biasanya sering terdengar di apex atau lower left sternal border. Ini terdiri dari dua komponen audible yang terdengar biasanya nih sempit dan biasa terdengar sebagai satu suara. Kalau misalnya suara satunya terdengar sangat keras, ini berhubungan dengan kejadian mitral stenosis. Kalau suara satunya lemah, ini merupakan sering dijumpai pada kardiomiopati dan cardiogenic shock. Kita ingat, suara satu jantung ini adalah penutupan katup mitral dan trikuspid. Suara jantung kedua merupakan suara dari penutupan katup aorta dan katup pulmonar. Biasanya terdengar jelas di daerah upper left sternal border. Ini terdiri dari dua audible komponen yang secara fisiologis bisa split atau terdengar terpisah. Umumnya pada saat ekspirasi dipanjangkan, pada saat ekspirasi kita panjangkan, maka kita akan terdengar suara dua yang split atau yang terpisah. Apabila split ini hilang pada suara dua, maka ini kemungkinan suatu atrial septal defect atau ASD ataupun pulmonary hypertension yang berat. Kalau misalnya suara duanya terdengar eh, tetap terpisah meskipun inspirasi maupun ekspirasi, ini biasanya sering dijumpai pada severe right heart failure ataupun kelainan gagal jantung kanan yang parah, truncus arteriosus, tricuspid atresia atau hypoplastic left heart syndrome. Berikut kita dengarkan suara jantung 1 dan 2 yang normal. Suara jantung ketiga ini selalu sering mengikuti suara jantung 2 secara immediate. Biasanya low pitch ya, frekuensinya sangat rendah dan terdengar di early diastolic dan bisa normal. Suara jantung 3 biasanya patologis jika berhubungan dengan tanda congestive heart failure ataupun myocardial dysfunction. Ini kita dengar suara jantung 3. Suara jantung 4 biasanya kita sebut presystolic gallop. Ini juga suatu low pitch sound, yaitu suara yang frekuensinya rendah. Biasanya sering terdengar pada diastolik akhir sebelum terdengar suara jantung 1. Biasanya ini tercipta dari suara kontraksi atrium yang melawan ventricle yang kaku. Sering dijumpai pada pasien dengan ventricular hypertrophy dan myocardial ischemia. Berikut kita dengar di mana suara jantung 4. Ingat, antara suara jantung 1 dan suara jantung 2 disebut fase sistolik, sedangkan suara jantung di antara suara jantung 2 ke suara jantung 1 disebut fase diastolik. Kemudian heart murmur. Ada beberapa tips dalam menilai heart murmur, yaitu timingnya, waktunya, intensitas, lokasi, kualitas, pitch, konfigurasi, dan responnya ke manuver. Kalau timingnya bisa systolic, diastolic, continue. Di systolic pun bisa ada hulu, early, mid to late. Diastolic itu ada early, mid, atau late. Untuk intensity itu bisa kita nilai dari Levine scale, itu 1 sampai 6. 1 lebih sulit terdengar, 6 sangat jelas terdengar. Lokasi itu bisa di aorta, pulmonal, tricuspid, dan mitral. Quality bisa harsh, blow, atau musikal. Pitch-nya bisa low, bisa medium, bisa high. Konfigurasinya bisa crescendo, makin meningkat, decrescendo, makin melemah, atau diamond shape, meningkat kemudian melemah. Kemudian respon to maneuver. Ini adalah crescendo, decrescendo, atau diamond shape. Ini adalah hollow systolic. Ini adalah mid systolic.
Nah, ini adalah uh, early diastolic. Yang ini mid to late diastolic. Ini suara jantung 3. Ini suara jantung 4. Terus ada namanya innocent murmur. Innocent murmur ini adalah murmur yang disertai pada orang yang tidak punya defek jantung atau jantungnya normal. Biasanya dia karakteristiknya adalah systolic murmur, suaranya halus, kemudian durasinya juga sebentar, short, pendek ya. Sifatnya musikal atau low pitch, kemudian sangat berubah jika postur atau posisi dari pasien itu kita rubah, maka suaranya akan berubah, ya, intensitasnya berubah jika dimanuver ya. Kemudian murmur akan lebih terdengar jelas jika pasiennya exercise atau merasa cemas ataupun heart rate-nya meningkat atau merasa takut ya. Kita jemput juga dengan innocent murmur ini adalah suatu stills murmur yang sering didengar pada lower left sternal border atau LLSB. Kemudian manuver. Ada beberapa manuver untuk menilai suatu murmur ya. Yang pertama posisi standing from supine. Dari telentang terus di posisi berdiri. Ini kita bisa melihat berkurangnya ventricular filling sehingga preload-nya berkurang dan volume yang di darah yang diejeksikan jadi berkurang. Ini akan meningkatkan intensitas pada systolic murmur pada aorta stenosis, pulmonary stenosis, mitral regurgitasi, dan tricuspid regurgitasi. Juga bisa meningkatkan intensitas murmur yang sering dijumpai pada pasien hypertrophic cardiomyopathy. Kemudian pada posisi squat ke posisi berdiri. Ini pada posisi ini akan meningkatkan preload terus meningkatkan afterload. Biasanya kebanyakan dari systolic murmur ini akan terdengar jelas. Ini contohnya pada tetralogy of Fallot ya. Kemudian ada falsafah manuver, itu bisa meningkatkan tekanan intratorakal dan menurunkan ventricular filling serta menurunkan preload. Ini sering menurunkan intensitas dari systolic murmur seperti aorta stenosis, pulmonar stenosis, mitral regurgitasi, dan tricuspid regurgitasi. Kemudian posisi lateral decubitus ini bisa membawa ventricle kiri lebih dekat ke stetoskop. Ini akan meningkatkan suara dari mitral murmur. Kemudian duduk sitting forward, kemudian exhale completely, disuruh duduk tegak, kemudian disuruh eksalasi secara panjang, ini akan lebih meningkatkan stroke volume dan meningkatkan aliran darah menuju aorta. Ini akan meningkatkan suara-suara murmur di defek katup aorta. Dan terakhirnya supine to upright, dari tidur terus kita suruh duduk tegak ya. Ini semua benign murmur biasanya akan berkurang intensitasnya. Ini sekedar mengingatkan di fase sistolik ini terjadi adalah baru saja tertutupnya katup mitral dan tricuspid pada suara 1, suara jantung 1, dan pada saat ini juga blood flow, aliran darah baru saja diinjeksikan menuju katup aorta pulmonal. Sehingga pada saat jantung baru saja menutup di katup mitral dan tricuspid baru saja menutup, maka jika terjadi defek di sistolik, maka sering dijumpai pada mitral regurgitasi dan tricuspid regurgitasi. Kalau misalnya pada saat blood flow atau aliran darah diejeksi menuju aorta dan pulmonal, katup aorta dan pulmonal, biasanya sering dijumpai pada aorta. Jika ada gangguan, sering dijumpai pada aorta stenosis, pulmonar stenosis, pada atrial septal defect, VSD, hypertrophy obstructive cardiomyopathy. Sedangkan pada diastolic murmur yang terjadi pada fase diastolik adalah ventricular feeding, di mana darah dalam jumlah besar itu masuk ke ventricle melalui katup tricuspid dan mitral valve, dan sehingga pada fase ini juga baru saja tertutupnya katup aorta dan pulmonal yang menciptakan suara S2. Sehingga biasanya pada defek-defek pada saat aliran darah dikembalikan melalui katup tricuspid dan mitral, maka jika ada defek seperti mitral stenosis ataupun tricuspid stenosis akan terdengar suatu diastolic murmur. Begitu juga dengan pada saat menutupnya katup aorta pulmonal, jika ada defek seperti aorta regurgitasi maupun pulmonar regurgitasi, maka akan terdengar suatu diastolic murmur. Kemudian ini pulse oximetry untuk screening dari critical congenital heart defect.
Jadi biasanya pada bayi-bayi setelah umurnya 24 jam, kemudian kita dapat melakukan pemeriksaan critical congenital heart defect dengan pulse oximetry. Caranya adalah yang pertama, jika pada saat pemeriksaan ini dilakukan untuk membandingkan antara pulse oximetry fase preduktal dan postduktal. Preduktal itu kita bandingkan di tangan kanan, yang postduktal kita bisa bandingkan di salah satu ekstremitas inferior kaki kiri atau kaki kanan. Jika pada pemeriksaan pertama hasilnya saturasi di bawah 90% di tangan kanan ataupun di kaki, ini harus diulangi karena ini gagal. Kalau dia nilainya di atas 95% baik di tangan kanan ataupun di kaki dengan perbedaan kecil dari 3%, ini dikatakan pas, bayinya normal. Tapi jika saturasinya 90-94% di tangan kanan maupun di kaki dengan perbedaan lebih dari 3%, maka dua ini pada hal ini juga diulangi 1 jam kemudian. Jadi di bawah 90% tangan kanan ataupun kaki, atau 90-94% di tangan kanan dan kaki dengan perbedaan besar dari 3%, ini harus diulang. Nah, ketika diulang 1 jam, kemudian dinilai lagi. Jika hasilnya 90-94% di tangan kanan dan kaki, atau lebih besar 3% dari diferensialnya antara tangan kanan dan salah satu kaki, ini diulang lagi 1 jam. Kalau misalnya, ataupun dia jika nilainya saturasinya di bawah 90% di tangan kanan atau kaki, ini juga diulangi 1 jam. Tapi jika saturasinya di atas 90% di tangan kanan atau kaki, dengan diferensiasi yang perbedaannya kecil dari 3%, ini dikatakan pas atau lewat. Nah, pada saat pengujian ketiga, 1 jam berikutnya, jika dia masih menunjukkan 90-94% di tangan kanan ataupun kaki dengan perbedaan besar dari 3%, ini dikatakan tesnya gagal. Jika di bawah 90% saturasinya di tangan kanan atau kaki, ini juga gagal. Arti gagal artinya ada kemungkinan untuk terkena suatu critical congenital heart defect. Tapi kalau pada pemeriksaan ini dia hasilnya di atas 90% antara tangan kanan ataupun kaki dengan diferensiasi kecil dari 3%, ini dikatakan pas atau berhasil, artinya bayinya kemungkinan besar normal. Jadi dilakukan initial screen, diperiksa, jika di atas 90% sudah artinya normal, tapi jika salah satu di bawah 90% atau 90-94% tangan kanan atau kaki dengan diferensiasi besar dari 3%, diulangi 1 jam. Begitu seterusnya, jika seperti ini atau seperti ini, diulangi lagi 1 jam. Jika seperti ini atau seperti ini, maka dikatakan gagal. Berarti ada 3 kali pemeriksaan. Tapi jika dia normal, salah sekali normal, berarti anaknya normal. Nah, dikatakan fail jika salah satu oksigen saturasinya adalah 90% atau lebih rendah, atau oksigen saturasinya 95% pada kedua ekstremitas pada 3 kali pemeriksaan, di mana setiap pemeriksaan itu dipisahkan selama 1 jam, atau ada perbedaan 3% oksigen saturasi antara tangan kanan ataupun kaki pada 3 kali pemeriksaan, di mana setiap pemeriksaan dipisahkan selama 1 jam, atau saat screening yang 95% di ekstremitas dengan perbedaan lebih dari 3% dari oksigen saturasi di antara tangan kanan dan kaki. Kemudian ini adalah clue X-ray. Yang dilihat dari pemeriksaan fototoraks adalah posisi kardiak, pulmonary blood flow, kardiomegali, dan prominence of ascending aorta. Pada kardiak posisi dilihat ini apakah situs solitus atau situs inversus ya. Kalau situs solitus dia posisinya jantungnya normal, kalau inversus posisi jantungnya terbalik ya. Kemudian lihat pulmonary blood flow-nya apakah dia plethoric atau oligemic. Kalau plethoric corakan parunya ramai, kalau oligemic corakan parunya sedikit. Plethoric itu contohnya left to right shunting, sedangkan oligemic itu contohnya tetralogy of Fallot. Kemudian kardiomegali biasanya sering pada lesi left to right shunt ataupun kardiomiopati, dan prominence dari ascending aorta itu biasanya sering dijumpai pada kasus PDA. Di sini adalah X-ray anatomi, kita lihat di sini adalah right ventricle ya, di sini adalah left ventricle, ini left atrium, di sini adalah right atrium, di sini adalah trachea.
Di sini adalah gambaran dari beberapa kelainan jantung pada X-ray. Salah satunya ini adalah gambaran TGA. TGA digambarkan sebagai egg on string. Jadi ada telur di dalam sangkar. Biasanya kecorakan parunya plethoric lung, kardiomegali, dan pembesaran dari right atrium enlargement. Ini adalah gambaran right atrium ya. Kemudian di sini ada snowman sign, tanda manusia salju pada total anomali pulmonary venous return. Maaf ya. Di sini biasanya gambarannya plethoric lung, kemudian ada siluet abnormal dari vena pulmonalis yang menggambarkan bentuk dari kepala dari boneka salju. Ingat tadi, total anomali pulmonary venous return adalah gambaran vena pulmonalis yang abnormal yang harusnya bermuara di ventricle kiri, tapi pada TAPVR melalui vena innominata alirannya dialirkan ke superior vena cava terus bermuara ke atrium kanan. Kemudian di sini ada gambaran scimitar sign. Scimitar itu adalah pedang Turki ya. Di sini sering dijumpai pada partial anomali pulmonary venous return ya. Ini kita jumpai pada partial anomali pulmonary venous return itu adalah gambaran vena pulmonal yang bermuara tidak normal, yang harusnya bermuara ke atrium kiri, tapi dia malah bermuara ke atrium kanan. Di sini kita lihat siluet dari vena scimitar, ini adalah uh, abnormalitas dari vena pulmonalis ya, yang bermuara ke atrium kanan dari jantung. Normalnya harusnya dia bermuara di atrium kiri. Ataupun boot shape sign ya, gambaran sepatu boot ini khas pada tetralogi ovalo. Ciri khasnya adalah selain gambaran boot shape, ini dijumpai polygamic uh, polygamic lung ya. Polygamic lung tuh lihat nih corakannya lebih radiolucent ya, lebih gelap, corakan parunya lebih sedikit. Juga di sini ada RV enlargement atau upward apex. Jadi kalau misalnya right ventricle-nya yang besar, maka apex jantungnya akan mendongak ke atas. Ini adalah tanda khas dari pembesaran ventricle kanan. Di sini ada quartatio aorta, itu adalah three sign. Ini ada gambarannya seperti kontraksi vokal pada aorta seperti angka 3. Kemudian Epstein anomali, ini kita jumpai box shape ya, box shape heart ya. Kita lihat di sini gambaran jantungnya seperti besar sekali seperti gambar kotak disertai dengan oligemic lung ya, corakan parunya sepi. Ini dijumpai right ventricle enlargement, ini right ventricle, dan right atrium enlargement, ini right atrium. Terima kasih, semoga presentasi saya berguna. Mohon maaf jika ada segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.